Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah. Bagaimana sudah mempersiapkan makanan sahur untuk keluarga Anda? Nah, jangan lupa sambil mempersiapkan makanan sahur, kita akan melanjutkan kembali uraian Pak Quraish. Silakan Pak, dilanjutkan kembali uraiannya. Baik, kita lanjutkan ayat kita itu tadi. Dia katakan, zuqu adabal harik, cicipilah. Jadi berarti baru mukaddimahnya ini Sedikit. Sedikit. Gitu. Zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil alamin. Apa yang kamu alami ini itu disebabkan karena hasil usahamu sendiri. Disebabkan karena apa yang kamu lakukan, sesungguhnya Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya yang durhaka. Ada istilah dalam Al-Quran, istilah abid dan ibad. Abid itu hamba Allah yang durhaka. Kalau ibad itu hamba Allah yang taat atau yang bergelimang dalam dosa tapi mau tobat. Jadi kalau dia berkata abid itu hamba Allah yang durhaka. Kalau dia berkata ibad itu suamanya panggilan kepada orang-orang yang taat kepada Allah menjelang kematiannya. Qul ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan rela dan diridai dan masuklah dalam kelompok ibadi, hamba-hambaku yang taat. Nah, yang bergelimang dalam dosa dikatakan kepadanya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang bergelimang dalam dosa dan ingin bertobat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu ibad dan abid. Kita lanjutkan. Keadaan yang dialami oleh orang-orang kafir itu seperti halnya keadaan rejim Fir'aun. Termasuk tentu pimpinannya Fir'aun. Dan orang-orang kafir sebelum Fir'aun. Mereka itu semua mengingkari ayat-ayat Allah. Kafaru bi ayatillah. Kufur itu bisa berarti mengingkari, bisa berarti menutupi. Karena itu orang yang kikir pun dinamai kafir. Karena dia menutupi nikmat Allah. Ditanya, tolong pinjemin uangnya. Dia bilang, nggak ada. Itu kafir dalam bahasa Al-Quran. Semua kegiatan yang bertentangan dengan tujuan agama adalah kekufuran. Memecah belah manusia, umat, itu kekufuran. Kedurhakaan itu kekufuran. Baik. Fa'akhadzahumullahu bidzunubihim, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sungguhnya Allah Maha kuat lagi berat siksanya. Kita masuk. Mengapa ini semua disebut Fir'aun? Fir'aun itu jabatan tertinggi dalam negara Mesir masa lampau itu Fir'aun. Namanya Fir'aun. Sama dengan kita presiden. Raja. Fir'aun. Jadi Fir'aun banyak. Oke. Fir'aunnya Nabi Musa itu ada ayahnya dan ada anaknya. Yang tenggelam di Laut Merah itu Fir'aun yang sang anak yang sudah berkuasa setelah wafatnya meninggal. Ayahnya yang meninggal itulah yang menemukan Musa di waktu kecil. Oh iya. Ya, di Sungai Nil. Oke. Baik, kita lihat. Mengapa ini mereka disiksa? Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha sami'un alim. Hal itu disebabkan karena Allah tidak merubah keadaan atau nikmat dari satu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada satu kaum kecuali setelah mereka mengubah apa yang ada dalam jiwa mereka. Ini ayat populer, ada ayat lain lagi yang mirip dengan ini. Jadi begini, perubahan dalam masyarakat itu baru terjadi kalau ada perubahan mental. Kalau ada perubahan, jadi bagaimana ya? Ayat ini mengisyaratkan ada dua pelaku perubahan.
Innallaha la yughayyiru. Allah tidak mengubah. Jadi Allah yang melakukan perubahan. Yang kedua, pelaku perubahan adalah manusia. Innallaha, sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sampai kaum itu mengubah. Apa yang diubahnya? Sisi dalam. Sisi dalamnya. Bukan cuma kepercayaannya. Sisi dalamnya. Para psikolog paling tahu apa itu sisi dalam, ya kan? Bisa jadi kemauan, dia punya pengetahuan, dia punya semangat dan lain-lain. Kalau itu berubah, nilai-nilai yang dianutnya termasuk kepercayaan, kalau itu berubah keadaan masyarakat. Kita di masa reformasi, ada orang berkata nggak ada perubahan. Berubah, ordernya berubah, tetapi mentalnya nggak berubah. Tidak akan terjadi keberhasilan pembangunan. Sebaliknya pun begitu, tidak akan terjadi kegagalan dalam pembangunan kecuali kalau ada perubahan. Jadi ini ayat, ini salah satu hukum kemasyarakatan yang ditetapkan Tuhan. Jadi sebagaimana ada hukum-hukum alam, Al-Quran juga berbicara bahwa ada hukum-hukum kemasyarakatan. Dan bahwa yang terpenting bagi lahirnya perubahan adalah sisi dalam manusia. Bisa saja pimpinan berubah. Bisa saja masyarakatnya ini berubah. Tapi kalau dia punya sisi dalamnya tidak berubah, tidak akan terjadi perubahan. Dan menarik bahwa perubahan yang dimaksud dari manusia itu tidak bisa hanya satu orang atau dua orang. Kalau satu orang atau dua orang belum bisa berubah. Harus mayoritasnya. Karena itu di sini dikatakan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, apa yang terdapat pada sisi dalam mereka. Kalau satu orang bisa saja ada ide yang bagus disampaikan oleh satu orang, tetapi belum bisa terjadi perubahan itu. Dia harus menularkan ide ini kepada masyarakat umum sehingga mewabah, ketika itu terjadi perubahan. Ini para pakar sosiolog itu menyatakan bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab pertama yang menjelaskan adanya hukum-hukum kemasyarakatan. Kalau yang lainnya dikiranya Tuhan punya mau semuanya. Enggak, ini Tuhan tidak mengubah sisi lahiriah. Tidak akan terjadi kesehatan masyarakat secara umum kecuali kalau masyarakatnya terlebih dahulu mau sehat. Saya kira seperti halnya kembali dia kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayati rabbihim wa ahlaknahum bidzunubihim. Seperti halnya keadaan Fir'aun, rejimnya dan rejim-rejim sebelumnya, mereka itu mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, maka kami binasakan mereka disebabkan kedurhakaan mereka. Menarik, Bu. Di dalam Al-Quran banyak umat yang dibinasakan. Kebinasaannya itu bukan apa-apa kecuali karena mentalnya rusak. Kita baca ayat Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Ada kaum Ad. Itu hebat sekali dalam membangun gedung-gedung. Ada kaum Samud. Sangat mahir dalam bidang seni. Pahat ini hidup sampai mukjizat nabinya itu. Mereka tantang, kamu bisa buat ini? Dia bilang, saya atas izin Allah, batu saya buat atas izin Allah menjadi unta yang hidup. Biasa kita melihat gambar hidup ya, sebenarnya tapi tidak bisa hidup beneran. Itu karena sangat tinggi peradabannya dalam bidang seni. Fir'aun sangat tinggi peradabannya dalam bidang teknologi. Piramidnya sampai sekarang belum nah, semua Tuhan hancurkan. Kenapa? Karena mereka melampaui batas. Mentalnya buruk. Ada penindasan. Itu yang dimaksud. Nanti kita lanjutkan kembali Pak. Pemirsa, kami akan mendengarkan kembali uraian dari Pak Quraish Shihab. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah.